Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bulan Desember sudah mencapai titik pertengahannya ya, yang berarti sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Desember dan sekaligus mengakhiri masa tahun 2023. Kita akan memasuki tahun baru 2024. Dan seperti biasa sudah menjadi sebuah tradisi tahunan, kita akan sebentar lagi melihat banyak orang untuk rame-rame melakukan tradisi penyambutan tahun baru Masehi. Nah, seiring dengan itu pula nanti juga akan segera orang yang ramai mengatakan tradisi penyambutan tahun baru Masehi adalah sesuatu yang bukan Islami, bukan budaya Islam. Yang dalam arti sana secara tidak langsung dan mengatakan tidak boleh ikut melaksanakan kegiatan penyambutan tahun baru Masehi itu karena bukan budaya Islam, bahkan bisa dianggap sebagai sesuatu yang berdosa. Begitulah teman-teman semuanya, saya kadang memang geli ya. Dan di sini saya tidak ingin membahas masalah tentang tradisi penyambutan tahun baru itu. Saya ingin membahas tentang perilaku ya orang-orang yang itu sering dengan mudah mengatakan kegiatan ini itu ya sebagai sebuah hal yang bukan Islami, bukan budaya Islam, yang seolah-olah haram untuk dilakukan. Nah, itulah tentang tradisi penyambutan tahun baru ini yang juga sering dicap ya, dilabeli, diadvis sebagai bukan budaya Islam dan seolah-olah sesuatu yang terlarang gitu. Inilah memang banyak, ini hanya sebuah contoh saja. Sebuah contoh, begitu mudahnya kadang pihak-pihak tertentu melabeli ya sebuah aktivitas, sebuah kegiatan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai bukan budaya Islam, bukan tradisi Islam. Nah, saya kira ini sesuatu yang kadang naif ya, sesuatu yang kurang bijak juga lah, minimal kurang bijak menurut saya. Kenapa? Ya karena coba kalau kita balik kepada mereka-mereka yang suka berperilaku semacam itu ya, kita tanya, kalau Anda mengatakan ini itu bukan sebagai budaya Islam, bukan tradisi Islam, coba sebutkan satu saja hal yang menurut Anda adalah budaya Islam, tradisi Islam. Saya kira kalau dia mau berpikir ya, mau jujur, ini pertanyaan semacam ini tidak akan mudah dijawab. Karena apa? Ya karena memang kadang sulit untuk merumuskan sebuah tradisi itu dikatakan tradisi Islam atau tidak, budaya Islam atau tidak. Karena Islam adalah sebagai sebuah ajaran agama yang kehadirannya saya kira tidak dengan serta-merta membawa
budaya yang benar-benar berdiri sendiri. Ya, kehadiran agama Islam tidak menghadirkan sebuah budaya yang murni berdiri sendiri bersamaan lahirnya agama Islam itu. Apa-apa yang selama ini sering diklaim sebagai budaya Islam, tradisi Islam itu saya kira sebenarnya hampir semuanya itu sudah ada akar-akarnya, ada cikal bakalnya sebelum agama Islam lahir. Jadi tidak mudah untuk mengatakan bahwa itu adalah budaya Islam, budaya yang lahir karena dilahirkan oleh agama Islam. Bisa dikatakan tidak ada, karena hampir semuanya yang sering dikatakan sebagai budaya Islam itu pada dasarnya adalah melanjutkan dari tradisi-tradisi lama, budaya-budaya lama yang sudah disesuaikan, dijiwai, ya, diolah sedemikian rupa sehingga sudah sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama Islam. Nah, disinilah harus perlu dikedepankan kejujuran oleh orang-orang yang sering dengan mudah melabeli sebuah tradisi, kegiatan sebagai bukan tradisi dan budaya Islam. Jadi harusnya mereka mengerti bahwa yang mereka anggap sebagai budaya Islam, tradisi Islam itu sebenarnya adalah budaya-budaya lama juga, budaya-budaya yang sudah mempunyai cikal bakalnya sejak Islam belum lahir. Kemudian ketika Islam lahir, budaya-budaya itu diadopsi, tidak diberangus, tidak berantas, tapi diadopsi dengan disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Itulah budaya Islam. Nah, coba bisa kita tengok contoh-contoh. Contoh yang paling mudah, misalkan sering orang mengatakan ketika bicara musik Islami adalah misalkan musik-musik yang seperti musik-musik yang berasal dari Timur Tengah, dari Arab, ya, musik gambus, rebana dan yang jenisnya semacam itu. Nah, apakah hal itu ya kemunculannya dibawa oleh agama Islam? Tidak kan, karena musik gambus, musik padang pasir, musik rebana itu sudah ada cikal bakalnya sebelum agama Islam lahir. Tapi kemudian ketika Islam datang, maka musik-musik itu disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Misalkan lirik-liriknya yang disesuaikan dengan misalkan tentang puji-pujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji-pujian kepada Rasulnya. Nah, sehingga hal ini menjadi sebuah keabsahan bahwa musik-musik itu dinyatakan sebagai budaya Islam. Itulah. Maka sebenarnya kalau kita pahami yang semacam itu, yang namanya budaya Islam itu luas sekali, universal, tidak terikat dengan kewilayahan. Ya. Tidak bisa dikatakan seolah-olah budaya Islam itu adalah budaya yang datang dari Timur Tengah, dari wilayah Arab dan sebagainya. Tapi budaya Islam adalah budaya dari manapun dia berasal, tetapi setelah mengalami penyesuaian dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, dari sini kita harusnya mengerti ya,
tentang apa yang terjadi di negara kita ini, di Indonesia ya, yang juga sering ada tuduhan-tuduhan yang menurut saya termasuk bagian dari cermin pendek akal itu ya. Sebagai contoh mudah ya, banyak yang mengatakan misalkan masalah penyelenggaraan ketika ada orang meninggal dunia ya di tengah masyarakat kita ya, yang memang secara tradisi itu ada kegiatan-kegiatan selama 7 hari dari kematian, kemudian ada 40 hari dari hari kematian, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sering disudutkan, diolok-olok, bahkan dikatakan sesuatu yang haram, yang syirik ya, yang tidak perlu dilakukan oleh umat Islam. Dikatakan itu adalah budaya, bukan budaya Islam. Inilah yang saya kira juga sebuah pandangan yang pendek akal saja yang berkesimpulan seperti itu. Karena kalau kita kembalikan tentang budaya Islam ya, tidak ubahnya dengan contoh musik padang pasiran tadi ya, yang sebenarnya sudah punya cikal bakal dari sebelum Islam lahir. Nah, maka sama saja masalah penyelenggaraan kematian di tengah-tengah masyarakat kita ini memang tradisi semacam itu memang sudah ada akar cikal bakalnya dari sebelum Islam datang ke Indonesia. Itu adalah tradisi di Nusantara ya, yang sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat sebelum Islam datang. Nah, ketika Islam datang, budaya penyelenggaraan acara-acara terkait dengan kematian itu memang tidak diberantas, tidak diberangus, tetap diakomodasi untuk bisa berjalan, karena itu sudah menjadi bagian tradisi masyarakat. Cuma isinya, di dalamnya, rohnya sudah disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Nah, maka dari itu sesuatu apapun, tradisi dari manapun, ketika di dalamnya sudah disesuaikan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam ya, sudah dihembuskan ke dalamnya roh ajaran agama Islam, maka ya sudah, dia bisa dikatakan sebagai tradisi Islam, budaya Islam, walaupun dia mempunyai cikal bakal asal usulnya dari tradisi yang mungkin memang di luar Islam. Karena memang apalagi kalau kita kembalikan, sesungguhnya Islam sebagai agama, sebagai ajaran tidak mempunyai sebuah tradisi yang murni, artinya yang benar-benar lahir dibawa dengan kehadiran agama Islam itu sendiri. Semua budaya Islam, semua budaya yang dianggap sebagai budaya Islam adalah mempunyai cikal bakal dari budaya-budaya yang sudah ada di tengah masyarakat sebelum Islam itu lahir. Maka dari itu, inilah yang dimengerti. Tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan terkait dengan musibah kematian yang sudah mentradisi di tengah masyarakat kita sebagai sesuatu yang bukan Islami, itu Islami selama kegiatannya di dalamnya berisi hal-hal yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Seperti kita ketahui ya, misalkan di dalamnya ada kegiatan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, pembacaan sholawat Nabi, pembacaan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembacaan kalimah-kalimah thayyibah. Nah, disinilah
Nah, ketika itu ya di dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan terkait dengan musibah kematian di tengah masyarakat, saya lagi sudah disesuaikan dengan apa-apa yang menjadi ajaran agama Islam, ya sudah selesai. Ini semua bisa dikatakan sebagai budaya Islam. Tidak ada alasan lagi untuk mengatakan itu bukan budaya Islam. Nah, inilah sebagai contoh. Dan saya kira banyak hal lain yang sering dikatakan, disudutkan, dilabeli sebagai bukan budaya Islam. Pandangan-pandangan semacam itu hanya sebuah pandangan yang sempit, yang akan mengkerdilkan dan yaitu mempersempit gerak langkah dari umat Islam yang bisa menghambat perkembangan dan kemajuan umat Islam itu sendiri, dan yang yang mungkin prinsip adalah menciderai dari ajaran agama Islam yang bersifat universal. Bagaimana itu yang kita maksud bahwa ajaran agama Islam adalah sesuatu yang universal, bahwa agama Islam itu bisa masuk ke dalam semua budaya yang ada di dunia ini ya. Ajaran agama Islam bisa menyesuaikan dengan berbagai tradisi-tradisi, budaya-budaya yang ada di seluruh dunia. Nah, kata kuncinya adalah ketika sebuah budaya, tradisi di dalamnya sudah dihembuskan ruh nilai-nilai ajaran agama Islam, sehingga dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan apa-apa yang diajarkan oleh agama Islam, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip mendasar dalam agama Islam, maka budaya itu, tradisi itu dengan pasti harus kita terima dan katakan itu adalah budaya Islam. Terima kasih untuk obrolan kita kali ini. Semoga dimengerti, dipahami, jangan disalahpahami, dan yang pasti bila ada hal yang salah tetap saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.